Saya dari Ba'alawi, jika Anda tidak bisa membuktikan sumber-sumber sejaman itu, maka jangan sampai Anda memaksa orang lain untuk percaya terhadap klien Anda. Nggak usah Anda persekusi orang lain yang mengatakan bahwa Anda bukan cucu Nabi. Kenapa? Karena Anda tidak bisa membuktikan bahwa Anda sebagai cucu Nabi. Dalam library riset Anda tidak terbukti, di dalam tes DNA Anda melenceng, lalu berdasar apa orang lain harus percaya bahwa Anda adalah cucu Nabi? Tapi kalau Anda mau meyakini itu dalam keyakinan Anda dan kemudian diwariskan pada keturunan Anda, silahkan saja. Tapi jangan sampai mengatakannya di hadapan publik, karena yang Anda klaim itu adalah bukan nasab sembarangan, tapi nasab baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mempunyai implikasi sosial, implikasi religiusitas di situ. Dianjurkan untuk mencintai pada keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang membuat pernyataan yang kemudian juga dinyatakan kepada saya. Ia menyebutkan bahwasanya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani bukan pakar nasab. Dia minta tanggapan saya. Ya iya dong, saya sepakat dengan Anda bahwasanya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu bukan pakar nasab. Beliau adalah seorang ulama yang coba mempertanyakan. Ada sekelompok orang yang mengaku-ngaku bahwasanya mereka merupakan ahlul bait, mengaku-ngaku bahwasanya mereka adalah dzurriyyat Nabi. Bahkan di antara mereka ada yang dengan arogansinya menunjuk dirinya dalam darah aneh ini ada darah Nabi, lalu bersikap arogan kepada umat, seakan-akan mereka menjadi warga agama kelas 1. Mereka adalah kelas tertinggi, kasta tertinggi, seolah-olah di dalam Islam ini mereka memiliki hak istimewa. Lalu mereka merendahkan orang lain dengan alasan orang lain itu ahwal, orang lain itu orang biasa. Hal-hal yang bersifat sangat kontradiktif dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai seorang ulama, Kiai Imad memiliki integritas terhadap keilmuan. Jadi wajar ketika beliau mempertanyakan, ini kelompok-kelompok yang ngaku-ngaku ini, tapi akhlaknya nggak benar ini, benarkah mereka itu semua adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita sebagai umat Nabi, semua umat Islam yang ada seantero dunia internasional ini jadi bertanya-tanya, pantaskah mereka itu mengaku sebagai dzurriyyat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau mesti kita akui, mengapa kita dihadapkan dengan akhlak yang sebaliknya, perangai buruk yang tidak sejalan dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka sebagai sebuah sikap ilmiah, bukan sebagai sikap emosional, maka Kiai Imad coba mempertanyakan itu semua. Beliau kemudian meneliti berdasarkan catatan kitab nasab. Ternyata Ubaidillah yang diklaim tersebut sebagai datuk mereka, Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, sama sekali tidak tercatat di masa-masa awal sebagai anaknya atau putranya Imam Ahmad. Tiba-tiba nama Ubaidillah ini muncul di abad ke-10 Hijriah. Coba bayangkan, sadarlah kepada kaum muslimin yang ada di Indonesia. Ayo kita melek, mari kita dengarkan. Mengapa Ubaidillah bin Ahmad, nama itu baru muncul di pohon nasab pada abad ke-10 Hijriah. Jadi selama 5 abad setengah, hampir 6 abad lamanya, tidak ada nama ini. Tiba-tiba di kemudian hari ada yang mencangkokkannya di pohon nasab, lalu mengklaim itu datuk mereka. Lalu dengan pongahnya mereka menunjuk mereka adalah keturunan Nabi, sebagai ahlul bait dan dzurriyyat Nabi. Ini saja mestinya sudah membuat kita semua sadar. Mereka tak pantas mengaku sebagai anak cucu Nabi. Karena mengapa? Berdasarkan bukti manuskrip, ternyata nama datuk mereka baru dicantumkan pada abad ke-10 Hijriah. Jadi wajar kalau Kiai Imad dan mungkin semua yang punya integritas terhadap ilmu pengetahuan, mungkin semua ulama akan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Sejak kapan Ubaidillah bin Ahmad muncul sebagai salah satu keturunan? Dan ini adalah pertanyaan yang sangat ilmiah. Dan kita semua punya kewajiban mempertanyakan itu. Alasannya mengapa? Karena kita semua merupakan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kalaupun tidak bisa membuktikan berdasarkan catatan pohon nasab, kita masih berbaik sangka. Oke, kalaupun memang mungkin mereka adalah keturunan Nabi, silahkan tes DNA. Siapa yang bisa memungkiri tes DNA ini? Mengapa kemudian Kiai Imad dan ulama-ulama yang lain menganjurkan tes DNA?
Ini bagian dari berbaik sangka dengan kelompok-kelompok tersebut yang mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi. Kita masih ingin berbaik sangka. Kendati pun tidak ada catatan, kendati pun di pohon nasab itu baru muncul di abad ke-10, kita tetap ingin berbaik sangka. Sangat mungkin, mungkinkah mereka merupakan keturunan Nabi? Oke, sekarang tes DNA. Tapi ternyata tes DNA pun tidak mau dijalani. Jadi tak salah ketika Kiai Imad membuat sebuah penegasan berdasarkan pandangan ilmiah. Menurut integritas moral ilmiah, beliau menetapkan Ba'alawi bukan zuriat Nabi. Dikarenakan tidak ada catatan kitab nasab yang bisa mengkonfirmasinya, terutama kitab sezaman, dan yang kedua, mereka tak berani tes DNA. Nah, bagi kita semua, umat Islam yang ada di seantero dunia internasional, memang cukup lelah memperdebatkan persoalan nasab ini. Tapi cukuplah sebetulnya kita menjadi umat Nabi. Kita menjadi umat Nabi, kita belajar untuk mendalami ajaran Nabi, dan kita berusaha untuk meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Islam merupakan agama akhlak. Ad-dinu husnul khuluq. Islam ini adalah agama akhlak, dan yang paling jelas bagi kita semua yang membuat kita bertakwa, yang membuat kita istimewa di hadapan Allah bukan nasab, bukan harta dan kedudukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Tegasnya ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi cukup kita menjadi kaum muslimin. Mari kita semua jaga ajaran Islam ini. Jangan sampai kemudian di dunia yang sudah modern ini, justru karena kepentingan nasib kelompok tertentu, Islam kemudian menjadi agama nasab. Bahkan Islam menjadi agama kasta. Tidak ada yang lebih istimewa kecuali dengan iman dan takwa. Selamat menyaksikan ulasan selanjutnya.